Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ririn Anggraini dengan NIM 072. Yang kedua ada Oktaviana Anizahra dengan NIM 306. Yang ketiga ada Dwi Lestari Rukoyati dengan NIM 309. Yang keempat ada Ferry Aryani dengan NIM 310. Yang kelima ada Kurnia Uliwadani dengan NIM 324. Yang keenam ada Siti Rahayu dengan NIM 327. Yang ketujuh ada Lia Novita Arum dengan NIM 347. Dan yang terakhir ada Aulia Miftahul Cahyani dengan NIM 356. Oke, untuk mempersingkat waktu, lanjut saja ke pembahasannya. Pada kelompok kami akan membahas tentang karakteristik siswa di sekolah dasar. Nah, apa saja sih karakteristik siswa di sekolah dasar? Yang pertama yaitu ada latar belakang. Pada perkembangan zaman, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia kenyataannya yang wajib dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif, dan efisien dalam proses pembangunan dalam era globalisasi. Dalam era globalisasi, kualitas pendidikan rendah dikarenakan pembelajaran kurang tanggap dalam kemajuan individu dan lingkungan siswa. Dengan itu, guru atau tenaga kependidikan lainnya harus menjadi pijakan dalam pengembangan teori atau praktis-praktis pendidikan dan pembelajaran menurut Septiani dan Arifin tahun 2020. Di dalam sekolah dasar, peran guru atau pendidikan harus memahami pentingnya karakteristik siswa karena termasuk acuan untuk merumuskan strategi pengajaran di dalam kelas. Dengan strategi pengajaran dan penggunaan metode dan teknik atau prosedur menjamin tujuan. Sekolah dasar harus bertanggung jawab dan membantu karakteristik siswa atau character building. Dengan itu, karakter tidak hanya tumbuh dan berkembang pada setiap individu manusia, tetapi juga pada organisme atau institusi pendidikan. Dengan ini, hanya pada pendidikan berkarakterlah peserta siswa dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang berkarakter, menurut Ansori tahun 2020. Dengan ini, kami mencoba mengangkat karakteristik anak sekolah dasar, kebutuhannya dan pertumbuhan dan perkembangan siswa, serta gangguan yang dialami oleh siswa sekolah dasar, untuk memberikan informasi kepada guru dan pendidik lainnya mengenai karakteristik siswa dan juga guru dapat mengembangkan pembelajaran yang bermakna untuk siswa. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian karakter? Yang kedua, apa saja nilai-nilai dari karakter? Yang ketiga, apa pengertian dari pendidikan karakter? Yang keempat, apa saja karakteristik dan kebutuhan anak usia sekolah dasar? Dan yang kelima, apa pengaruh perkembangan moral, sosial, dan sikap? Dengan tujuan penulisan, yang pertama untuk mengetahui pengertian dari karakter, yang kedua untuk mengetahui nilai-nilai dari karakter, yang ketiga untuk mengetahui pengertian dari pendidikan karakter, yang keempat untuk mengetahui apa saja karakteristik dan kebutuhan anak usia sekolah dasar, dan yang kelima untuk mengetahui pengaruh perkembangan moral, sosial, dan sikap. Yang selanjutnya, pengertian karakter. Karakter merupakan budi pekerti individu dan kepribadian khusus yang membedakan dengan individu lain. Karakter dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang yang terbentuk karena pengaruh hereditas dan lingkungan yang diwujudkan melalui sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Karakter merupakan sifat alami seseorang dalam merespons situasi yang diwujudkan dalam tindakan nyata melalui perilaku, dan meskipun karakter tiap individu berbeda, tetapi karakteristik umum yang menjadi stereotip masyarakat suatu bangsa.
dapat diidentifikasi sebagai karakter suatu bangsa. Nilai-nilai karakter. Menurut Nurjana, terdapat 18 nilai-nilai dalam pengembangan pendidikan karakter bangsa yang dibuat oleh Douglas, yaitu yang pertama religius, sikap dan perilaku patuh melaksanakan ajaran agama sesuai yang dianutnya dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Yang kedua jujur, upaya menjadikan diri sendiri sebagai orang yang dapat dipercaya. Yang ketiga toleransi, sikap dan tindakan menghormati berbagai perbedaan. Yang keempat disiplin, tindakan dan perilaku tertib dan patuh terhadap berbagai peraturan. Kelima, kerja keras, tindakan dan perilaku tidak pantang putus asa dan mau berjuang. Keenam, kreatif, berpikir dan melakukan suatu hal untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Yang ketujuh, mandiri, sikap dan perilaku tidak mudah bergantung pada orang lain. Yang kedelapan demokratis, cara berpikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajibannya dengan orang lain. Yang kesembilan cinta damai, sikap dan tindakan untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat serta menghormati keberhasilan orang lain. Yang kesepuluh bersahabat atau berkomunikatif, sikap dan tindakan mudah bergaul dan mau membantu orang lain. Yang ke-11 menghargai prestasi, sikap menghormati keberhasilan baik pada dirinya sendiri maupun orang lain. 12 cinta tanah air, cara berpikir, bertindak dan berwawasan yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang ke-13 gemar membaca, kebiasaan menyediakan waktu untuk menambah wawasan bagi diri sendiri. Yang ke-14 peduli lingkungan, sikap dan tindakan yang selalu berupaya menjaga alam dan mencegah kerusakan lingkungan. Ke-15 semangat kebangsaan, cara berpikir, bertindak dan berwawasan yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. 16 rasa ingin tahu, sikap dan tindakan untuk selalu berupaya dalam ingin mengetahui suatu hal yang dipelajarinya, dilihat maupun didengar. Yang ke-17 tanggung jawab, sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Yang terakhir peduli sosial, sikap dan tindakan untuk ingin memberikan bantuan pada orang yang membutuhkannya. Kemudian ada pengertian pendidikan karakter. Menurut Anastasia, pendidikan karakter adalah suatu proses penanaman nilai-nilai karakter pada peserta didik agar dapat menjadi manusia seutuhnya dalam artian berkarakter dari segi hari, pikir, raga, serta rasa dan karsa. Maksudnya, sebagai kualitas pribadi yang baik, mengetahui kebaikan, mau untuk melakukan hal baik dan bersungguh-sungguh berperilaku baik. Kemudian menurut Xiaomi, pendidikan karakter adalah sebuah upaya untuk membiasakan, mengembangkan, dan mengenalkan nilai-nilai karakter pada peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki kebiasaan yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Dari dua pendapat ahli tersebut, kemudian kami menyimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah proses penanaman nilai-nilai yang ditunjukkan pada peserta didik mulai dari usia dini agar tumbuh moral bangsa yang mencerminkan bangsa Indonesia yang memiliki kebiasaan yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Karakteristik dan kebutuhan anak sekolah dasar. Nah, karakteristik dan kebutuhan peserta didik dibahas sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik pertama anak SD adalah senang bermain. Di sini, guru dituntut untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang bermuatan permainan. Hal ini dikhususkan untuk kelas rendah. Karakteristik yang kedua yaitu senang bergerak. Guru hendaknya merancang model pembelajaran yang melibatkan siswa agar siswa itu tidak pasif dan lebih aktif atau berpindah atau bergerak. Menyuruh anak untuk duduk rapi untuk jangka waktu yang lama, hal tersebut menyebabkan siswa merasa bosan. Karakteristik yang ketiga yaitu anak senang bekerja dalam kelompok. Dari pergaulannya dengan kelompok sebaya,
Anak belajar aspek-aspek yang penting dalam proses sosialisasi, seperti belajar memenuhi aturan kelompok, belajar setia kawan, belajar tidak tergantung pada diterima di lingkungannya, belajar menerima tanggung jawab, belajar bersaing dengan orang lain secara sehat atau sportif, mempelajari olahraga, dan membawa implikasi bahwa guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bekerja atau belajar dalam kelompok, serta belajar keadilan dan demokrasi. Karakteristik yang keempat yaitu anak senang merasakan atau memperagakan sesuatu secara langsung. Maksudnya hal ini anak lebih condong untuk meniru apa yang dipraktekkan oleh seorang guru. Ditinjau dari teori perkembangan kognitif, anak SD memasuki tahap operasional konkret. Dari apa yang dipelajari di sekolah, ia belajar menghubungkan konsep-konsep baru dengan konsep-konsep lama. Berdasarkan pengalaman ini, siswa membentuk konsep-konsep tentang angka, ruang, waktu, fungsi badan, peran jenis kelamin, moral, dan sebagainya. Bagi anak SD, penjelasan guru tentang materi pembelajaran akan lebih dipahami jika anak melaksanakannya sendiri, sama halnya dengan memberi contoh bagi orang dewasa. Oke, selanjutnya ada pengaruh perkembangan moral, sosial, dan sikap. Yang pertama, orang tua anak dianjurkan untuk memberikan bimbingan dengan mengajarkan anak untuk bergaul dengan orang yang tepat. Dan orang tua diharapkan menjadi teladan yang baik untuk anaknya. Yang kedua, banyak macam hadiah yang sering diberikan orang tua kepada anak, baik berupa materi maupun non-materi. Karena fungsi hadiah bagi anak merupakan sangat penting sekali. Yang pertama yaitu memiliki nilai pendidikan, memberikan motivasi kepada anak, memperkuat perilaku, mendorong agar anak berbuat lebih baik lagi. Adapun juga fungsi hukuman yang diberikan kepada anak, antara lain yaitu fungsi reduktif, fungsi pendidikan sebagai penguat motivasi. Yang keempat, adapun juga syarat pemberian hukuman. Yang pertama yaitu konsisten. Yang kedua, konstruktif. Yang ketiga, impersonal, artinya tidak ditunjukkan kepada pribadi anak, melainkan kepada pembuatnya. Yang keempat, harus disertai alasan. Yang kelima, sebagai alat kontrol diri. Yang keenam, diberikan kepada tempat waktu yang tepat. Selanjutnya ada metode. Penelitian ini termasuk dalam studi literatur atau sistematik literatur review. Jenis data yang dikumpulkan berupa data yang bersumber dari penelitian berbagai artikel yang memiliki kesesuaian dari mulai judul, metode, hasil maupun daftar pustaka yang membahas mengenai karakteristik siswa di sekolah dasar. Data-data yang didapatkan kemudian dikumpulkan, dianalisis, dan menarik kesimpulan sehingga mendapatkan rekomendasi mengenai studi literatur. Data ini dikumpulkan oleh Google Scholar melalui bantuan aplikasi Public or Paris, yaitu pada terbitan tahun 2015 hingga 2023. Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. Metode studi literatur dapat dilakukan dengan mencari dan menganalisis sumber-sumber tulisan yang sudah dibuat sebelumnya sebagai bahan untuk menyelesaikan persoalan yang ingin dipecahkan oleh peneliti. Metode studi literatur ini dilakukan dengan mengumpulkan data berbagai sumber. Pemaparan guru mengenai karakter di sekolah telah memberikan pengaruh yang baik. Guru telah memberikan komentar yang positif untuk mengimplementasikan pendidikan karakter bukan hanya pada proses pengajaran. Pengembangan kemampuan siswa terhadap di sekolah dasar akan dipengaruhi oleh proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru menurut Rahayu dan Trimasa tahun 2019. Proses pembelajaran akan dilaksanakan berdasarkan pemahaman guru terhadap hakikat pendidikan, hakikat pembelajaran, serta karakteristik dari siswa. Agar terciptanya pembelajaran yang efektif, guru harus mampu mendalami peran dan fungsinya dalam proses pembelajaran, baik berupa fasilitator pembelajaran, pembimbing,
pemberi informasi, serta sebagai narasumber. Masyarakat menilai bahwa manusia memiliki kepribadian dan memiliki karakter yang baik adalah manusia memiliki kepribadian yang baik, seperti jujur, suka menolong, rendah hati, dan dekat dengan perdamaian. Sedangkan manusia yang berkarakter buruk adalah manusia yang memiliki kepribadian yang tidak baik, seperti suka berbohong, curang, dan tidak menghargai orang lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa karakter merupakan sifat alamiah yang dimiliki pada diri sendiri, pada diri seseorang yang bersifat unik dan berbeda dengan yang lain, dengan orang lain maupun orang di sekitarnya, yang terbentuk karena pengaruh lingkungan maupun pengaruh di sekitar yang diwujudkan oleh perilaku. Dalam Gadun Desain, pendidikan karakter terdapat nilai-nilai yang terutama akan dikembangkan oleh budaya satuan pendidikan secara formal dan non formal. Menurut Samani dan Haryanto tahun 2018, nilai-nilai tersebut adalah jujur, tanggung jawab, cerdas, sehat, bersih, peduli, karaktif atau aktif, gotong royong, kreatif. Yang dimaksud dalam nilai jujur yaitu menyatakan apa adanya, konsisten dengan apa yang dikatakan dan diperbuat, berani karena benar, dapat dipercaya atau amanah, dan tidak curang. Selain itu, karakter anak usia sekolah dasar sangat mempengaruhi adanya dukungan dari orang tua, intensi pendidikan, karakter melalui proses pembelajaran yang ada di sekolah. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Di dalam sebuah pendidikan sekolah dasar, peran guru atau pendidik harus memahami pentingnya karakteristik siswa karena termasuk acuan untuk merumuskan strategi pengajaran di dalam kelas. Dengan strategi pengajaran yang menggunakan metode atau teknik atau prosedur menjamin tujuan. Aspek lain yang perlu diperhatikan yaitu dalam proses pembelajaran dengan memahami gaya belajar pada siswa, agar siswa merasa lebih enjoy atau senang dalam belajar di kelas, sehingga siswa lebih mudah dalam memahami materi yang diajarkan oleh guru. Nah, selanjutnya yaitu saran. Berdasarkan pembahasan di atas, pada dasarnya makalah ini telah berjalan dengan baik. Namun, bukan sebuah kekeliruan apabila pembuat makalah ingin menyampaikan beberapa saran. Saran yang pertama, hendaknya para pembuat makalah selanjutnya dapat memahami kembali mengenai faktor-faktor kebutuhan apa saja yang dibutuhkan. Yang kedua, hendaknya para pembuat makalah selanjutnya lebih mengembangkan ruang lingkup. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.